Lights flash, neon glow. City beats, pulse below. Dancing streets feel the flow. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi di channel ini, Mindset, berbagi tutorial, berbagi tips seputar digital marketing dan juga tips-tips kekinian. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai penggunaan video kita ya, video YouTube yang dijadikan bahan percobaan sebagai pelatihan model AI dari perusahaan AI tertentu. Nah, bagaimana sikap kita jika video kita digunakan sebagai model AI atau bahan percobaan model AI? Nah, ini kita bisa menyetujuinya atau tidak. Nah, oke, kita langsung bahas saja ya. Apakah kita harus menyetujuinya atau tidak? Beberapa waktu lalu atau beberapa hari yang lalu itu mungkin di setelan atau di settingan atau di YouTube Studio kalian itu muncul notifikasi seperti ini. Nah, ketika kalian mengklik setting, di situ kita akan diarahkan untuk melihat setelan seperti ini ya. Nah, itu ada di setting, kemudian channel dan advanced setting. Kalian scroll ke paling bawah. Nah, di situ ada third party training. Nah, di sini kita bisa mencentang atau tidak mencentangnya. Nah, bagaimana kalau kita mencentang? Nah, di sini ketika kita mencentang third party training itu kita berarti mengizinkan perusahaan pihak ketiga untuk melatih model AI-nya menggunakan konten di channel kita. Semua konten di channel-channel kita itu dijadikan bahan percobaan untuk melatih model AI dari perusahaan pihak ketiga yang bekerja sama dengan YouTube. Ketika kita mencentangnya, semua video atau konten video yang ada di channel kita itu dijadikan bahan percobaan untuk melatih model perusahaan ini. Nah, kalau kita menyetujuinya ya otomatis itu tadi kita setuju semua video kita untuk digunakan bahan percobaan. Kalau kita memilih all third party companies itu berarti kita mengizinkan semua ya, semua perusahaan pihak ketiga, baik yang akan datang atau yang sudah bekerja sama dengan YouTube. Nah, kemudian jika kita mengklik selected third party companies only, berarti kita hanya mengizinkan konten-konten yang ada di channel kita itu digunakan sebagai bahan percobaan model ya, itu hanya untuk perusahaan yang ada di list ini saja. Nah, seperti A121, Adobe, Amazon, Anthropic, Apple, dan lain-lain. Ini kalian bisa melihatnya. Nah, jika kita contreng berarti perusahaan ini yang kalian izinkan saja. Nah, sedangkan kalau kalian pilih yang bawah tadi, berarti semua perusahaan pihak ketiga yang sudah bekerja sama dengan YouTube atau Google, atau bahkan yang akan datang, misalnya tidak ada di list ini tetapi baru bekerja sama, maka videomu akan bisa digunakan bahan percobaan untuk perusahaan-perusahaan mereka. Nah, ini tergantung kalian ya. Kalau kalian setuju ya tinggal kalian klik third party companies, kemudian klik simpan. Sedangkan kalau pilih yang ini, kalian pilih Adobe misalnya, dan selesai, kalian klik simpan. Nah, kalau kita pilih yang third party companies untuk sementara ya, tapi sewaktu-waktu kalau kita berubah pikiran ya kita bisa mematikannya. Nah, ini kita tidak mengizinkannya. Oke, kita klik simpan kalau sudah. Nah, kemudian dengan menyetujuinya itu tadi berarti kita sudah berkontribusi kepada perusahaan AI tersebut yang ada di list tadi atau bahkan yang akan datang untuk video-video kita itu dijadikan bahan percobaan model AI milik mereka. Nah, sedangkan kalau tidak setuju ya otomatis tidak ada masalah ya, karena mereka tidak akan menggunakan video kita sebagai bahan percobaan model AI. Nah, kemudian mengenai ketentuan dari konten dan pelatihan pihak ketiga, kalian bisa mencari di support.google.com ya. Di sini ada penjelasannya mengenai konten dan pelatihan pihak ketiga. Kalian bisa melihat seperti ini. Nah, di sini ada penjelasan mengenai komitmen YouTube terhadap pengembangan AI yang bertanggung jawab, termasuk memastikan kreator dan pemegang hak terus memiliki kontrol atas penggunaan konten mereka. Beberapa kreator dan pemegang
A mungkin ingin berpartner dengan perusahaan AI untuk membantu mengembangkan teknologi AI generatif terbaru. Nah, jika kalian setuju ya otomatis tadi video kalian dijadikan bahan percobaan melatih model AI dari perusahaan yang ada di list tadi, atau bahkan yang mungkin baru akan bekerja sama dengan YouTube. Nah, ini kalian bisa melihat di sini. Kita juga bebas mengubah setelan pihak ketiga, baik yang tadi apakah semuanya atau beberapa saja. Nah, ini di sini juga ada pertanyaan umum juga. Jika berubah pikiran ya tinggal mematikan saja kalau tidak setuju. Misalnya berubah pikiran itu bisa dimatikan. Kemudian cara menggunakan gunanya ini bisa dilihat. Jika mengizinkan pihak ketiganya, YouTube membagikan video yang memenuhi syarat kepada perusahaan media untuk melatih model AI yang mereka buat. Nah, perlu diingat ini bahwa perusahaan pihak ketiga mungkin tidak akan menggunakan konten Anda meskipun mengizinkannya. Jadi yang terpilih saja dari semua konten kreator, mungkin ada beberapa saja yang dipilih oleh perusahaan AI tertentu untuk jadikan bahan percobaan. Jadi nggak semuanya. Selain itu, karena perusahaan pihak ketiga terpisah dari YouTube, akhirnya tidak dapat mengontrol tindakan perusahaan pihak ketiga. Jadi ya ini juga menjadi kendala juga. Setelah diserahkan ke video kita diserahkan ke pihak ketiga, maka Google tidak bisa mengontrol penuh, maka data-datanya ya otomatis data video itu sudah menjadi tidak terkontrol oleh YouTube-nya atau Google. Seperti itu. Nah, ini juga jadi kendala sendiri. Silahkan dipikir dulu sebelum mengizinkannya. Kemudian, jika saya memilih semua perusahaan Big Data, apa saja yang termasuk dalam opsi tersebut? Nah, ini untuk semua tadi ya. Berarti mengizinkan semua perusahaan pihak ketiga meskipun perusahaan tersebut tidak tercantum. Nah, ini tadi. Misalnya perusahaannya baru bekerja sama dengan YouTube itu baru hari ini 2025. Nah, maka ketika kalian mengizinkan tadi perusahaan yang baru ini, jika video kalian itu terpilih untuk mereka, maka dijadikan bahan percobaan untuk mereka meskipun tidak tercantum untuk saat ini, seperti itu. Kemudian bagaimana cara menambahkan perusahaan ini? Kita ke daftar. Nah, perusahaan pihak ketiga membuat model AI tak ingin bersama dengan kreator YouTube dapat mendaftar untuk dimasukkan dalam daftar. Nah, ini jika kalian atau yang melihat ini misalnya adalah sebuah perusahaan AI, maka bisa mendaftar di sini untuk mendaftarkan perusahaannya untuk masuk di list tadi yang bisa kita lihat dan bisa dipilih tadi. Apakah kita akan dibayar jika mengizinkan perusahaan pihak ketiga untuk melatih model AI pada konten saya? Nah, jawabannya ini YouTube tidak memfasilitasi pembayaran antara perusahaan pihak ketiga dan kreator atau pemegang hak lainnya. Nah, sementara ini tidak ada fasilitas pembayaran antara pihak ketiga dan pemegang hak lainnya. Itu. Jadi ya kita sukarela saja berarti menjadikan video kita sebagai bahan percobaan mereka. Ya, mungkin ya kalau kita setujui, mungkin ya kalau disetujui tadi video kita terpilih itu bisa di-increase atau bisa meningkat penayangannya atau view-nya juga bisa meningkat. Itu bisa jadi ya kalau video kita itu kita izinkan dan ternyata terpilih perusahaan AI tertentu, misalnya perusahaan besar Adobe atau Microsoft, nah atau OpenAI atau yang lainnya. Nah, misalnya video kita pas kepilih, nah itu bisa jadi view kita itu bisa meningkat. Tapi ini hanya asumsi ya. Untuk saat ini ya kita belum tahu. Tapi kedepannya itu mudah-mudahan ada keuntungan yang lebih menggiurkan. Kalau saat ini kan hanya sukarela ya, memberikan video kita itu kepada pihak ketiga, kemudian mereka melatihnya untuk model AI mereka. Nah demikian tadi ya pembahasan mengenai kebijakan konten dan pelatihan pihak ketiga. Nah, apakah kita harus mengizinkannya ataukah tidak, itu terserah kita. Seperti itu. Karena meskipun kita mengizinkannya, belum tentu juga terpilih. Tapi kalau kita mengizinkannya, berarti semua video di konten kita itu bisa jadi akan digunakan perusahaan tertentu untuk melatih model AI mereka. Seperti itu. Akhirnya semoga bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. See you in the next video.